menurut kita, menurut Anda dan saya, menurut pemahamanmu, menurut Anda secara pribadi, pengalaman Anda dengan Tuhan, siapakah Yesus itu? Siapakah Tuhan bagimu? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, para YMers dimanapun berada di Indonesia, pada kesempatan malam hari ini, di tengah situasi yang ada di sekeliling kita, izinkan saya berbagi tentang betapa pentingnya membangun kehidupan baik pribadi maupun pelayanan kita berdasarkan nilai-nilai yang menjadi landasan atau fondasi. Saudara, pernahkah saudara membayangkan sebuah bangunan yang indah, yang megah, tetapi dibangun tanpa dasar yang baik dan yang kokoh? Tentu kita bisa tahu akhirnya seperti apa, bukan? Dengan sendirinya bangunan tersebut akan hancur, akan roboh. Tapi saudara-saudaraku, sungguh sangat disayangkan, ternyata ada begitu banyak kehidupan yang seperti itu. Begitu banyak orang membangun di atasnya sebuah kehidupan yang kelihatannya wah luar biasa, wow, wah keren, wah hebat, dahsyat banget begitu ya. Tetapi sebetulnya kalau mau dilihat lebih dalam, sebetulnya bangunan yang mereka bangun itu sangat rapuh. Kenapa? Mereka membangunnya tidak di atas dasar fondasi yang baik dan yang bagus. Di organisasi kita, YM dimanapun berada, kita diberikan dan diwarisi dengan nilai-nilai yang sangat luar biasa. Mengenal Allah dan membuat ia dikenal. Sungguh sebuah moto yang luar biasa, bukan? Dan berdasarkan moto itulah muncul nilai yang pertama dari nilai-nilai yang kita miliki, yaitu mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau pertanyaan Yesus kembali didengungkan dan dipertanyakan kepada kita, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ada dua pertanyaan dari Markus 8 ayat 27 sampai ayat yang 30. Dua pertanyaan tersebut adalah yang pertama, menurut kata orang, siapakah aku ini? Ternyata pengenalan kita ada begitu banyak, kita mengenal dia melalui perkataan orang, melalui buku, melalui khotbah, melalui seminar, melalui si pengkhotbah itu, si penginjil itu, melalui si dosen ini, si dosen itu. Saudara, hal tersebut saya mau katakan hal tersebut baik, saudara. Tetapi itu bukan jaminan bahwa saudara bisa mengenal dan sudah mengenal Allah dengan baik. Dalam sebuah hubungan suami dan istri, Anda boleh tinggal serumah, Anda boleh tinggal sekamar, bahkan tidur sekasur. Tetapi begitu banyak pasangan-pasangan yang belum memahami dan mengenal satu dengan yang lain. Kenapa? Karena untuk memahami perlu situasi-situasi, bahkan waktu yang membentuk untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Di dalam Tuhan pun sebetulnya hal yang sama. Tuhan pernah berkata, Yesus sendiri pernah berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, kita hanya akan bisa mengenal Tuhan dengan baik kalau dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Dan itu merupakan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pertanyaan kedua yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, setelah dia berkata, menurut kata orang siapakah aku ini? Pertanyaan kedua dia berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Menurut saudara dan saya, menurut kita, siapakah Tuhan? Siapakah Yesus? Mari jadikan pertanyaan ini menjadi pertanyaan evaluasi buat kita sendiri. Sejauh mana kita mengenal Allah, sejauh mana kita memahami dia. Kita akan bisa mengenal dan memahami dia. Salah satunya cara Tuhan memakai adalah dengan melalui situasi keadaan. Dan dalam sejarah Alkitab, Tuhan banyak membentuk dan memproses orang untuk mengenali dengan baik melalui keadaan-keadaan atau situasi yang sulit. Beberapa di antaranya
yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang paling panas, tempat yang paling dingin di waktu malam, tempat yang mengancam jiwa, tempat yang tidak enak, tidak nyaman, tempat yang sulit. Anda punya uang tapi Anda tidak bisa beli apa-apa di situ. Tapi di tempat itulah kita bisa melihat penyediaan Allah. Di tempat itulah bangsa Israel bisa merasakan mana dari surga, bisa melihat Tuhan mendatangkan begitu banyak burung puyuh. Ya, di mana ada mata air yang terbelah, di mana ada baju dan kasut yang tidak menjadi rusak, yang tidak menjadi hancur, di mana ada tiang api dan tiang awan. Ada hal yang luar biasa di situ. Yang kedua, dapur perapian. Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa dalam dapur perapian bukan karena mereka berdosa, tapi karena imannya, integritasnya. Karena mereka tidak mau berkompromi, dibawa masuk dalam dapur perapian yang menyala-nyala, tempat yang sangat mengerikan, mengancam jiwa. Bahkan orang-orang yang mengawal membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur perapian, mereka tidak tahan dengan api itu sampai mereka sendiri mati dan binasa. Tapi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, tempat itu hanyalah menjadi tempat mereka bisa melihat dan mengalami Tuhan secara luar biasa. Di mana Tuhan menjadi tempat perlindungan mereka, di mana Tuhan menjadi tempat andalan mereka, bisa mengeluarkan mereka daripada situasi itu tanpa terbakar sedikit pun. Kemudian tempat yang ketiga, sumur Yusuf. Yusuf dibuang ke dalam sumur yang dalam, sumur yang kering. Saudara, di tempat seperti itu Yusuf tidak bisa melihat, tidak bisa memandang kemana-mana, tidak bisa berharap kepada siapa-siapa. Tapi di tempat itulah dia bisa memandang dan melihat Tuhan. Satu-satunya yang dapat diandalkan, satu-satunya yang dapat dipercayai. Tuhan yang berjanji kepadanya, Tuhan pula yang sanggup dan mampu membawa untuk mengenapi janji-janjinya. Jadi saudaraku, berhubungan dengan situasi hari-hari ini, kita sekarang banyak diperhadapkan pada situasi yang sulit. Izinkan saya mendorong saudara-saudara, mari kita bersama-sama melihat bahwa situasi yang sulit ini terkadang adalah cara Tuhan untuk membawa kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Jadi mari jadikan situasi yang sulit ini menjadi alat untuk kita bisa mengalami Tuhan, masuk lebih dalam lagi untuk bisa mengenal Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa supaya pengalaman yang sulit ini mengubah hidupan kita untuk bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik dan sempurna lagi. Tuhan memberkati saudara.